Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perceraian dalam pernikahan di agama Islam. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dari perceraian dan perkawinan. Nah, perceraian dalam kata atau menurut kata atau bahasa Indonesia itu adalah pisah yang diambil dari kata cerai. Nah, menurut istilah syara', perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Nah, sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan di dalam masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'. Nah, untuk istilah dalam fikih sendiri, perceraian adalah talak kalau dalam fikih, yang artinya melepaskan atau membatalkan membatalkan perjanjian. Yang untuk arti umumnya adalah bahwa perceraian itu dijatuhkan oleh suami lalu ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Nah, untuk beberapa ulama juga mengemukakan bahwa talak adalah merupakan ikatan bubarnya hubungan perkawinan, begitu. Nah, menurut hukum Islam, perceraian ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu satu, diputus atau dipisah karena kematian. Jadi ini bisa dibilang diputus atau dipisahnya itu tidak disengaja, dalam artian itu di luar kendali atau di luar ketentuan tersebut, begitu. Nah, yang kedua adalah diputus atau karena adanya perceraian. Nah, di sini biasanya dari pihak suami yang mentalak istri ataupun dari pihak istri yang ingin mengajukan perceraian, begitu. Karena mungkin beberapa faktor yang terjadi atau ada masalah di dalam rumah tangga suami istri ini. Nah, yang ketiga adalah karena adanya pengadilan. Biasanya setelah suami mentalak istri akan dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke pengadilan. Atau mungkin bisa juga istri yang mengajukan perceraian langsung dibawa ke pengadilan, dan sebisa mungkin pengadilan juga berusaha untuk tetap ingin jikalau pernikahan tersebut tetap terjalin, begitu. Jadi semua keputusan akan berbalik lagi pada pasangan masing-masing, apakah mau dilanjut atau mau tetap berpisah, begitu. Itu karena adanya dari pengadilan. Nah, perceraian merupakan bagian dari perkawinan jikalau perkawinan adalah awal dari hidup sebuah hubungan antara suami dan istri, maka sedangkan untuk perceraian sendiri adalah akhir dari hidup perkawinan antara suami dan istri, begitu. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, tetapi Allah sangat membenci adanya putusnya perkawinan. Jadi sebisa mungkin pasangan bisa menjalin kedamaian ataupun meminimalisir adanya sebab-sebab yang menimbulkan faktor adanya perceraian, seperti kekerasan, seperti kesalahpahaman, dan berakhir dengan perceraian. Jadi sebisa mungkin pasangan itu meminimalisir adanya faktor-faktor tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum perceraian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat perceraian. Nah, rukun dan syarat perceraian ini adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak bergantung pada lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud oleh rukun tersebut. Nah, ada beberapa pandangan dari ulama tentang talak, yaitu
Pertama adalah pandangan dari ulama Hanafiyah. Secara etimologi, dalam kategori itu talak adalah sarih atau kinayah, atau secara syar'i itu menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya, begitu. Itu maksudnya tuh suami yang menjatuhkan talaknya kepada istri. Itu menurut ulama Hanafiyah. Nah, untuk menurut ulama Malikiyah, rukun talak ada 4, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, yaitu suami. Terus kedua ada kesengajaan menjatuhkan talak, dan ketiga adalah wanita yang dihalalkan. Dalam artian talak ini bisa terjadi jikalau wanita itu, atau dalam artian mereka itu sudah berhubungan sah di mata agama. Jadi talak bisa dijatuhkan gitu kepada istri halal. Nah, yang ketiga adanya lafal baik sarih ataupun kinayah. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu sarih atau kinayah yang berarti menjatuhkan atau menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya, begitu. Nah, yang ketiga adalah menurut ulama Syafi'ah dan Hanabilah, ada rukun talak ada 5, yaitu orang yang menjatuhkan talak. Berarti sama seperti tadi ya ulama Malikiyah. Biasanya orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami. Dan yang ketiga adanya lafal talak. Adanya lafal talak berarti adanya sebutan talak dari omongan ataupun isyarat dari sang suami, begitu. Nah, ketiga adanya kesengajaan menjatuhkan talak. Keempat adanya wanita yang dihalalkan, seperti yang tadi saya bilang, harus dalam keadaan halal, dalam artian sah di mata agama. Yang keempat adalah menguasai istri tersebut, begitu. Nah, untuk rukun talak yang dikemukakan oleh para ulama memiliki pengertian yang sama. Formulasi yang dikemukakan oleh ulama ini memiliki rumusan yang tercakup di dalam kemukaan dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, dalam sebagai literatur, persoalan ini diklasifikasi kepada pendapat ulama Hanafiyah dan non-Hanafiyah untuk rukun dan syarat perceraian. Tadi sudah dibahas tentang pengertian dari dasar hukum dari perceraian, lalu syarat dan rukun dalam perceraian. Sekarang kita akan membahas saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab putusnya perceraian. Nah, hal-hal yang menyebabkan putusnya perceraian ini perkawinan dalam pasal 113 KHI atau kompilasi hukum Islam adalah satu, yaitu karena talak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak dulu. Pengertian talak diambil dari kata Islam yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, untuk talak ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar yang isinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talak adalah perkara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diambil dari hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sah oleh Al-Hakim. Nah, untuk beberapa pengertian talak di atas itu, bahwa yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan atau mengakhiri sebuah hubungan atau ikatan perkawinan antara suami istri dengan ucapan dan tata cara yang sudah ditentukan di dalam undang-undang maupun di dalam hadis ataupun di dalam surah Quran, begitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Untuk talak dibagi kedua macam, yaitu talak raj'i
yaitu suatu talak yang dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri. Berarti setelah menalak istri, suami bisa merujuk atau mengajak istri rujuk begitu, atau mengajak istri kembali tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i disyaratkan pada istri yang telah digauli, dalam artian mereka sudah sah di mata agama, juga sudah digauli oleh suami sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah talak bain, adalah talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami atau karena adanya bilangan talak tertentu sudah menyebutkan 3 kali talak. Dan untuk talak bain ini dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Nah, untuk talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan hak-hak dan rujuk dari bekas suaminya, berarti tetapi tidak menghilangkan hal nikah baru kepada bekas istrinya begitu. Nah, untuk bain kubro adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali dengan istrinya, berarti bisa disebut rujuk dengan istri yang sudah ditalak tersebut begitu. Nah, untuk dilihat dari waktu mengucapkannya dibagi kepada talak sunni dan talak bid'i begitu. Nah, untuk talak sunni sendiri adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah ataupun menurut sebagian ulama Syafi'iyah adalah talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum disetubui atau bisa disebut suci. Jadi istri ini masih suci, dalam artian suci itu belum disetubui ataupun digauli, itu yang dinamakan dari talak sunni. Nah, untuk talak bad'i sendiri adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, dalam artian dijatuhkan kepada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara' begitu. Nah, untuk ditinjau dari segi lafaz yang tadi seperti saya katakan, kalau ada sarih dan kinayah, yaitu talak sarih adalah talak yang apabila seseorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata at-talak, dilakukan dari seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan lafaz kinayah. Jatuh talaknya apabila suami buat bahwa perbuatannya adalah ucapan yang bertujuan mentalak istrinya begitu. Nah, kalau untuk talak sendiri itu juga ada beberapa cara penyampaiannya, karena juga meninjau dari keadaan ya. Untuk beberapa penyampaiannya itu adalah talak dengan ucapan, berarti di sini suami menalak istri dengan ucapan atau langsung menyampaikan kepada istrinya menggunakan ucapan lisan di hadapan istrinya secara langsung. Itu untuk talak dengan ucapan. Nah, untuk talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang mungkin tunawicara ataupun dalam keadaan yang tidak baik begitu kepada istrinya secara langsung, dan tentunya juga dipahami oleh istrinya gitu. Nah, yang kedua, untuk hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang disebabkan ada putusnya perkawinan, yaitu adalah gugatan perceraian. Nah, untuk gugatan perceraian ini adalah putusnya perkawinan karena hulu. Jadi hulu adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah atau membatalkan perjanjian ya. Lalu dengan kesediaan istri membayar uang iwat
atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu begitu. Nah, yang ketiga adalah perceraian karena sebab lain. Antara lain ada putusnya perkawinan karena fasakh. Nah, untuk perceraian dalam bentuk fasakh ini termasuk dalam proses peradilan. Jadi hakim yang menentukan juga memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan tersebut. Nah, kedua adalah putusnya perkawinan karena li'an. Nah, li'an ini secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan 4 kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam pernyataan tersebut begitu. Tapi juga istri bisa menuntut balik atau memberikan sumpah kepada suami jikalau suami yang berbuat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah putusnya perkawinan karena shikak ini perselisihan yang terus menerus atau antara suami istri. Berarti perceraian ini memang banyak sekali yang sudah terjadi di lingkungan sekitar gitu. Perceraian karena kekerasan, terus karena perdebatan secara terus menerus yang bisa menimbulkan perceraian begitu. Nah, ya selanjutnya adalah putusnya perkawinan karena ilah. Nah, untuk ilah ini bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan atau bisa diartikan suami bersumpah tidak mencampuri istrinya. Jadi waktu yang ditentukan atau jika suami sudah menalak istri, maka suami sudah tidak mau atau tidak berhak untuk mencampuri urusan istrinya, maupun itu istrinya mau menikah lagi ataupun mau pergi setelah ditalak atau bagaimana, itu suami sudah tidak mau mencampuri. Nah, yang selanjutnya adalah putusnya perkawinan karena meninggal dunia. Nah, untuk ini berarti kan kematian itu terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia atau bisa dua-duanya. Jadi putusnya perkawinan ini tidak di dalam maksudnya di luar kendali ya, itu tidak disengaja begitu. Nah, yang selanjutnya adalah putusnya perkawinan karena putusan pengadilan. Nah, untuk ini yaitu menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri tersebut begitu. Tadi sudah dijelaskan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alasan perceraian. Nah, untuk alasan perceraian ini ada di dalam hukum perdata yang berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang yang tercantum dalam hukum perdata. Nah, antara lain adalah satu yaitu zina, ya berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu orang yang sudah menikah, maupun itu antara suami dan istri yang melakukan hubungan zina oleh orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, dalam artian memang sebelum terjadinya perceraian tersebut atau dalam artian sah bercerai dari antara suami istri ini sudah lama sekali tidak tinggal bersama, dalam artian sudah memutuskan untuk tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama ataupun panjang begitu. Nah, tiga adalah penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat. Ini yang diucapkan setelah perkawinan. Biasanya dipenjarakan harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih. Nah, karena pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan seperti perceraian ini tuh problemnya pada kekerasan biasanya. Kalau semisal dihukum atau diberikan hukuman selama 5 tahun. Jadi
di rumah tangga itu, di dalam rumah tangga itu terjadi atau adanya kekerasan, begitu, kekerasan fisik ataupun mental ya, dari oknum salah satu maupun dari istri ataupun dari suami. Nah, yang keempat adalah melukai berat atau menganiaya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, yaitu melakukan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Nah, ini alasan ini tuh juga bisa diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau biasanya disebut KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga begitu. Nah, dalam pasal 5 diterapkan atau ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, terus ada kekerasan seksual, terus juga ada penelantaran rumah tangga. Nah, itu ya penjelasan tentang alasan perceraian. Dan untuk kesimpulan sendiri, untuk kesimpulan dari perceraian dalam pernikahan di agama Islam adalah bahwasannya pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia yang tidak bisa putus ataupun cerai hanya karena hal-hal sepele yang nggak sepatutnya gitu rusak, karena hanya hal-hal sepele gitu. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan bagi kita, untuk umat Islam, untuk menjaga keutuhan, kedamaian, kenyamanan di dalam rumah tangga gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa meminimalisir adanya sebab-sebab yang menyebabkan faktor terjadinya perceraian begitu. Nah, ini perlunya literasi juga untuk para pasangan sebelum menikah, bagaimana kehidupan pernikahan bisa dijalankan dengan damai, dengan baik, dan dengan tentram gitu. Dan harapannya juga semoga pernikahannya itu sakinah mawadah warohmah sampai akhir hayat gitu. Nah, itu penjelasan dari saya tentang perceraian dalam pernikahan di agama Islam. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.